seberkas sinar listrik menembus kegelapan di atas perairan tenang Samudra Atlantik. Titanic dengan tenang bergerak melewati gelombang. Para penumpang sedang tidur ketika tiba-tiba satu bentuk putih berukuran raksasa tersorot berkas sinar. Gunung es nahas ini nyaris membelah bagian samping kapal legendaris tersebut. 14 April 1912. Hanya 2 hari sebelum seseorang memfoto gunung es raksasa berbentuk elips yang sangat aneh, ternyata kemungkinan besar gunung es ini terbentuk dari salju yang jatuh 100.000 tahun lalu. Peneliti memakai pemodelan komputer untuk memperkirakan asalnya. Mereka memakai data dari tahun 1912 dan menambahkan informasi baru tentang angin dan arus laut. Kesimpulan mereka, kemungkinan gunung es ini adalah bagian dari gugusan kecil gletser di barat daya Greenland. Hari ini, menghitung rute gunung es semacam itu di tahun tertentu di masa lalu sudah mungkin dilakukan. Jadi gunung es kenamaan ini bergerak dari Greenland ke suatu area yang lebih jauh ke selatan dari Cornwall. Kalau saja Titanic melewati wilayah ini 2 hari lebih lambat saja, gunung es itu sudah bergerak jauh dari titik pertemuan keduanya. Awalnya, bobot gunung es paling tersohor itu 75 juta ton. Seiring waktu, pelan-pelan ia mulai meleleh. Dan saat menenggelamkan Titanic, bobotnya tinggal 1,5 juta ton. Saat tabrakan, kemungkinan gunung es ini sudah meleleh selama berbulan-bulan, tapi ia tetap saja monster yang sebenarnya. Saat Titanic tenggelam, panjang gunung es itu 120 meter dan lebih dari 30 meter permukaannya ada di atas air. Sebagian orang percaya supermoon-lah penyebab Titanic tenggelam. Malam itu ada peristiwa langka terkait bulan yang belum terjadi selama 1400 tahun. Dalam kondisi normal, gunung es tersebut belum akan bergerak sejauh ini ke selatan tanpa meleleh dan kehilangan sebagian besar masanya. Tapi, mungkin supermoon yang menimbulkan gelombang tinggi yang di luar kebiasaan juga menarik gunung es itu menjauhi gletser jauh lebih cepat dari biasanya. Ada bakteri jenis tertentu yang perlahan-lahan mengonsumsi sisa-sisa Titanic, korosi garam, arus laut, suhu yang membeku, ditambah mikroorganisme pemakan karat bisa melahap seluruh bangkai kapal itu. Artis Amerika Dorothy Gibson ada di atas Titanic. Dia selamat dan ketika tiba di kota New York, hampir seketika itu juga, dia mulai membuat film berjudul Sail from the Titanic. Film itu dirilis cuma sebulan setelah Titanic tenggelam. Dan dalam film itu, dia bahkan memakai sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat bencana yang sebenarnya. Film itu sukses besar pada saat itu, tapi juga satu-satunya salinan film yang diketahui hancur dalam kebakaran. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, terbit sebuah novela berjudul Futility. Dan novela ini seperti memprediksi seluruh kejadian tersebut. Kisahnya berkisar tentang kapal fiktif bernama Titan yang tenggelam dalam pelayarannya. Ukuran Titan hampir sama dengan Titanic dan keduanya tenggelam di bulan April. Dan alasannya juga menabrak gunung es, baik kapal asli maupun fiktif digambarkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Keduanya dilengkapi sekoci yang jumlahnya sudah memenuhi secara hukum yang kemudian ternyata jauh dari cukup. Kita sudah menonton ini dalam film, tapi memang ada kisah cinta sebenarnya di Titanic. Bahkan, 13 pasangan naik Titanic sebagai bagian dari bulan madu mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah pemilik swalayan Macy's di New York. Begitu situasi jelas bahwa Titanic tenggelam dengan cepat, si wanita menolak masuk sekoci tanpa suaminya. Tapi sang suami nggak mau mengikutinya, sementara masih ada wanita dan anak-anak yang menurutnya harus naik sekoci lebih dulu. Lalu sang istri memberikan mantelnya ke pelayan dan dia ngotot agar pelayannya masuk sekoci dan ingin pelayannya hangat. Adapun wanita itu sendiri, dia ingin tetap bersama suaminya sampai akhir. Sebagian orang percaya bahwa Titanic tenggelam karena mumi, bukan karena gunung es. Semuanya berawal dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dengan seorang wanita misterius yang hidup di kota para pencuri di Mesir. Orang sedikit sekali mengenalnya, tapi mereka menyebutnya pendeta wanita.
Muminya dimasukkan sarkofagus kayu dan diberi tutup besar bergambar wajahnya dengan tulisan mistis. Tempat ini tersembunyi sampai paruh pertama abad ke-19 saat sekelompok penduduk lokal tanpa sengaja menemukannya dan mereka dianggap mengganggu ketenangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana, tapi hari itu mumi tersebut lenyap tanpa bekas. Beberapa dekade kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama, bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum kapal ini memiliki banyak kelemahan, dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas, ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan baja lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi. Baja itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke Kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak, dan kemudian SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas. Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan, jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut. Pada pukul 11.40 malam, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara. Banyak barang ditemukan dan dipulihkan. Beberapa di antaranya adalah bagian kapal, perhiasan, dan piring makan. Kapal itu butuh sekitar 3 jam untuk benar-benar tenggelam di perairan dingin terpencil itu. Malam itu dingin dan sangat ramai. Orkestra memainkan musik saat mereka menghibur tamu-tamu di kapal. Semua orang tak sabar untuk tiba di Amerika. Pada tahun 1912, kapal menyeberangi Atlantik masih dianggap pencapaian menakjubkan. Tapi seiring berjalannya hari, ada bencana yang menunggu kapten dan para awaknya. Tapi tidak ada yang merasakannya. Mereka merasa tak mungkin terjadi masalah dan ini akan menjadi malam biasa. Bagi mereka, Titanic tidak bisa tenggelam. Hal terakhir yang terlintas saat memikirkan Titanic adalah tukang pos. Ya, ada tukang pos yang naik kapal itu untuk mengirimkan surat ke Amerika.
Itu seperti pekerjaan biasa, tapi ada ujian berat yang harus dilalui agar bisa diterima naik kapal itu. Hanya kandidat teratas yang memenuhi syarat dan sedikit orang itu akan terpilih dan diterima. John Starmarch adalah orang Amerika. Dia salah satu tukang pos yang penghasilannya antara 14 juta sampai 20 juta setahun saat bekerja di Titanic. Pada tahun 1912 itu bisa dibilang banyak. Mereka bukan bagian resmi awak kapal karena tukang pos ditempatkan di dekat kamar kelas 3. Tapi karena pengaruh dan perlawanan mereka akhirnya dipindahkan dan diberi area makan privat. March mendapat pekerjaan ini karena dia butuh uang untuk menafkahi keluarganya. Dia menemukan cara sempurna untuk mendapat uang banyak dengan bekerja di kapal besar yang berlayar menyeberangi samudra. Usianya 51 tahun saat itu dan dia berasal dari New Jersey. Sayangnya, dia ada di kapal saat Titanic tenggelam dan tidak selamat. Tapi mereka menemukan jam saku yang memberi kita sedikit informasi tentang apa yang terjadi pada malam bersejarah itu. Wadah emasnya diukir dengan kerawang dan memiliki tulisan bahwa itu dibuat oleh Elgin National Watch Company. Sekilas, kamu akan merasa ini akan menjadi pajangan antik keren di atas perapian, tapi benda ini memiliki detail unik. Ada tanda jelas air yang merembes ke bawah kacanya, dan jarum hitamnya menunjukkan jam 1:27. Itu membuat kita bertanya-tanya, kenapa jam itu berhenti pada waktu ini? Apa yang sedang dilakukan pemiliknya? Tukang pos menggunakan fasilitas penyortiran surat yang berfungsi dan efisien di Titanic. Ini jarang ditemui di kapal pesiar karena biasanya kapal pesiar menggunakan kantong pos tertutup untuk memindahkan surat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Tapi fasilitas penyortiran surat di Titanic mengizinkan penumpang mengirimkan kartu pos setiap kapal itu berlabuh di zona transit di Irlandia dan Perancis. Menurut laporan, orang-orang mulai kembali ke kamar mereka pada pukul 11 malam. Tapi beberapa penumpang masih mengobrol dan menikmati malam. 5 tukang pos itu merayakan ulang tahun kolega mereka di ruang makan terpisah mereka. 5 menit sebelum tabrakan, para awak melihat gunung es dan membunyikan lonceng 3 kali sebagai peringatan ada sesuatu di depan kapal. Mereka memberi perintah agar Titanic belok kiri atau perintahnya adalah hard a starboard untuk membuat mesin berbalik arah. Itu tak cukup untuk menghindari tabrakan dahsyat. Pada pukul 11:40 malam, Titanic menabrak gunung es dan bencana terjadi di dalam. Bukan hanya air masuk dan menenggelamkan kapal, tapi para penumpang dan awak yang panik dan kacau. Kapten Smith pergi ke geladak dan diberitahu bahwa Titanic menabrak gunung es. Pada saat yang sama, ruang surat mulai dipenuhi dengan air. Kita tahu bahwa kapal sepanjang 268 meter ini benar-benar tenggelam sekitar pukul 2:20 dengan 706 orang selamat. Waktu antara tabrakan dan tenggelam sangat penting. Pada tengah malam, mereka mulai naik sekoci yang disiapkan untuk evakuasi penumpang. Wanita dan anak diperintahkan naik sekoci bersama beberapa awak kapal untuk memandu dan mengoperasikannya. Masalahnya, 20 sekoci yang ada hanya bisa menampung 1.178 orang dari total 2.200-an penumpang. Marsh dan rekan-rekannya mulai menyortir surat. Ada kekacauan dalam mengatur dan memerintah. Setiap detik berlalu, air dingin terus mengisi kapal. 15 menit setelah tengah malam, Kapten Smith memerintahkan awak untuk mengirim sinyal bahaya. Meskipun SOS ada sebelum Titanic, banyak yang menggunakan CQD. CQ berarti panggilan umum, dan D berarti bahaya. Frankfurt terlalu jauh untuk membantu meskipun mereka yang pertama merespons. Bahkan kapal saudari Titanic, Olympic, merespons, tapi terlalu jauh juga. Pada pukul 12.20, Carpathia menerima pesan darurat dan dialihkan dari jalur awalnya untuk membantu mereka meskipun mereka 100 km jauhnya. Meskipun ini kabar melegakan, air terus masuk dengan cepat. Tidak mudah menenangkan semua orang dengan mengetahui kapal itu bisa tenggelam dalam beberapa jam. Pada titik ini, banyak penumpang sudah naik sekoci dan menunggu diturunkan ke air. Musikus di kapal mulai memainkan musik untuk penumpang yang masih menunggu. Awalnya mereka bermain di ruang kelas 1, lalu pindah ke geladak. Ada perdebatan tentang berapa lama mereka bermain dan lagu apa yang dimainkan. Semua musikus itu tidak selamat. 5 tukang pos di kapal juga melakukan tugas mereka saat kapal tenggelam. Menurut petugas kapal, ruang surat sudah tertutup air di atas pergelangan kaki dan tukang pos masih sibuk mencoba menyelamatkan surat sebanyak mungkin. March salah satunya. Ada beberapa tas surat mengapung. Mereka mulai dengan surat tercatat.
Saksi tenggelamnya Titanic melaporkan, tukang pos itu menaruh tas-tas surat di geladak agar tidak basah sampai bantuan datang. Mereka juga menyebutkan tas surat itu mengapung di air dingin. Pada pukul 12.45, sekoci nomor 7 di sisi kiri kapal diturunkan ke air. Meskipun ada ruang untuk 65 orang, sekoci itu hanya ditumpangi 27 orang. Banyak sekoci membawa penumpang lebih sedikit daripada kapasitas maksimumnya. Awak khawatir sekoci akan terbalik jika ada banyak orang yang menaikinya. Beberapa laporan mengatakan sebagian orang menolak naik sekoci dan tetap bersikukuh bahwa Titanic tidak bisa tenggelam. Pada saat yang sama, mereka meluncurkan 1 dari 8 roket tanda bahaya ke udara, tapi itu tidak memberi mereka bantuan. Pada pukul 12.55, sekoci kedua dan ketiga diturunkan ke air dengan 2 penumpang pria melompat ke sekoci. 5 menit kemudian, 1 lagi sekoci diturunkan dengan sekitar 39 orang. Pada titik ini, air memasuki dasar Grand Staircase. Pada 20 menit berikutnya, sekoci lain diturunkan, kebanyakan tidak penuh. Bantuan belum datang juga. Carpathia masih dalam perjalanan. Orang-orang semakin panik dan tegang. Kemarahan meningkat karena orang-orang yang ditinggalkan. Sekitar pukul 1:30 pagi, keadaan menjadi tidak terkendali. Pengaturan penaikan penumpang ke sekoci dihentikan. Jam march berhenti 3 menit sebelumnya, yang berarti dia bagian dari perkelahian antara awak dan penumpang. Carpathia butuh 3 jam untuk sampai. March tidak berada di antara penumpang yang selamat. Jamnya terbukti menjadi salah satu temuan barang yang hilang di karamnya Titanic. Barang itu akhirnya dikembalikan kepada 2 putri March. Sekarang, jam saku itu menjadi salah satu koleksi Museum Pos Nasional. March adalah pria yang melakukan tugasnya dalam keadaan terburuk. Waktu adalah hal penting bagi orang-orang di kapal, dan jam ini terbukti berharga untuk mempelajari lebih banyak tentang kisah Titanic yang tragis namun menginspirasi. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya? Masa iya sih segitiga bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu. Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya? Tapi intinya, fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya. Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic. Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega.
Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan aurora borealis. Dan di selatan, aurora australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone, jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel, keduanya digunakan secara aktif. Yuk kita kembali ke abad pertengahan, saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan, jarumnya berputar-putar tak tentu arah, dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari. Misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic. Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini. Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es. Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru. Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih. Tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini. Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang dan airnya sejernih kaca.
Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir semua pesan Titanic ke kapal lain. Kapal uap SS La Provence tidak menerima sinyal apapun dari kapal yang tenggelam ini. Namun, mereka masih menerima transmisi dari kapal besar lain Olympic yang jaraknya 800 km dari Titanic. Sinyal pada malam itu tidak seperti biasanya, seolah semuanya lenyap di angkasa atau mungkin hanyalah serangkaian pertanyaan yang belum terpecahkan. SS Mount Temple memang menerima pesan dari Titanic dan segera menolong kapal ini. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. SS Mount Temple terjebak es. Kapal ini memang tiba di koordinat terakhir saat Titanic terdeteksi, tapi nahasnya kapal mewah itu sama sekali tidak terlihat. Jadi, koordinatnya sudah tepat apa belum sih? Kapal uap Carpathia berjarak sekitar 100 km. Pukul 12.30 pagi, operator radio mereka memberitahu kru Titanic kalau mereka akan segera menolong. Carpathia segera melaju dengan kecepatan penuh. Belakangan, kapal ini tersohor karena telah membantu Titanic. Namun, inilah bagian anehnya. Awalnya Carpathia salah arah. Kemungkinan badai magnetik telah membuat perlengkapan radionya tak berfungsi. Untungnya kapal ini berhasil sampai di tempat yang tepat saat mereka melihat sekoci yang dipenuhi penumpang. Menariknya, begitu sampai di darat, peralatan di Carpathia berfungsi seperti biasa. Sepertinya malfungsi cuma terjadi di sekitar titik tenggelamnya Titanic. Investigasi yang kemudian dilakukan menuding radio amatir sebagai biang keladinya karena telah memblokir sinyal, tapi bisa jadi disebabkan oleh hal lain. Zinkova menjelaskan, kita tidak tahu pasti bagaimana dan sampai sejauh mana matahari bisa memengaruhi bumi pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengira kalau matahari bisa mengacaukan peralatan navigasi kapal besar ini. Kapal terbaik pada saat itu loh, bukan main-main tentunya. Ada teori lain yang menyatakan kalau bulan juga bisa jadi penyebabnya. Beberapa penelitian menyatakan pada bulan Januari 1912, posisi satelit alami bumi ini sangat dekat, tidak seperti biasanya. Fenomena ini menyebabkan gelombang kuat lalu menaikkan permukaan laut. Setiap tahunnya, banyak gunung es memisahkan diri dari Greenland dan berhenti di sekitar Newfoundland. Tapi pada tahun itu, tidak. Peningkatan aliran air telah mendorongnya untuk melewati titik ini selama 3 bulan. Memasuki bulan April, semuanya tepat berada di jalur pelayaran kapal transatlantik. Malang sungguh malang. Hal inilah yang menjadi penyebab karamnya si raksasa Titanic. 14 April 1912, malam yang gelap dipenuhi suara menyeramkan kapal logam raksasa yang terbagi 2. Kapal terbesar pada masa itu menabrak gunung es dalam pelayarannya. Titanic, salah satu kisah terbesar di abad ke-20 yang masih dibicarakan. Sisi kanan kapal raksasa ini menabrak gunung es. Pada pukul 11.40 malam, kecelakaan terjadi. Gunung es itu menyebabkan kerusakan cukup parah sampai setidaknya 5 kompartemen anti-air di lambung kapal mulai dipenuhi air. Awak kapal langsung menyelidiki untuk mengetahui apa mereka bisa melakukan sesuatu dan memperbaikinya. Mereka tidak bergantung pada siapapun, sendirian di kegelapan malam yang dingin, jauh dari daratan. Samudra Atlantik Utara
sekitar 644 km selatan Newfoundland, Kanada. Mereka butuh waktu untuk mencari cara menyelamatkan penumpang. Mereka memang memiliki waktu, tapi tidak cukup. Kalau kamu menonton filmnya, kamu tahu kapal itu tidak langsung tenggelam setelah kecelakaan. Prosesnya berlangsung 2 jam 40 menit, tapi situasi itu berat. Ada 2.200 orang yang perlu ditangani, termasuk awak dan penumpang, dan keadaan di kapal itu kacau. Kepala perancang kapal itu, Thomas Andrews, langsung sadar mereka akan tenggelam. Pada tengah malam, seluruh awak menyiapkan sekoci untuk diluncurkan. Mereka punya 20 sekoci dengan ruang hanya untuk 1.178 orang, yang hanya sedikit lebih dari 50% orang di kapal. Perempuan dan anak-anak diselamatkan lebih dulu. Awak kapal ikut untuk mendayung dan memandu sekoci. Keadaan dalam 2 jam ke depan perlahan memanas. Awak kapal bertugas membangunkan penumpang dan memperingatkan mereka bahwa hal buruk akan terjadi. Mereka ingin para penumpang cepat naik sekoci. Pukul 12:15 malam, beberapa awak kapal mengirimkan sinyal darurat. Kapal uap bernama Frankfurt adalah salah satu kapal pertama yang menerima pesan itu dan merespons. Tapi jarak mereka sekitar 315 km dari sana. Beberapa kapal lain juga mendapatkan pesan dan menawarkan bantuan. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Pukul 12:20 malam, Carpathia dari Cunard Line mendapat sinyal darurat dari Titanic dan mengubah jalur. Jarak mereka 107 km pada saat itu. Mereka butuh lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. 20 menit kemudian, awak menurunkan sekoci pertama. Sekoci itu hanya membawa 27 penumpang meski memiliki ruang untuk 65 orang. Banyak sekoci pertama diisi di bawah kapasitas. Awak kapal khawatir dereknya tidak bisa menahan sekoci penuh. Banyak penumpang takut meninggalkan kapal. Mereka berpikir Titanic tidak bisa tenggelam dan sulit membayangkan peristiwa yang akan terjadi 1-2 jam kemudian. Para awak menembakkan suar darurat pertama dari 8 suar. Gagal. Tidak ada yang berada cukup dekat untuk membantu. Pukul 1:20, mereka menurunkan 10 sekoci. Sekoci ke-8 hanya diisi 28 orang. Salah satu penumpang di sekoci nomor 10 adalah Melvina Dean yang berumur 9 minggu. Nantinya, dia menjadi korban selamat terakhir yang hidup sampai tahun 2009 dan berumur 97 tahun. Sudah pukul 2 malam, hanya 3 sekoci lipat yang tersisa di kapal. Haluan kapal sudah tenggelam dan miring jauh di bawah permukaan. Orang-orang di sekitarnya sekarang bisa melihat baling-baling buritan ada di atas air. Para awak menurunkan sekoci lipat D dari atas ruang petugas dengan lebih dari 20 penumpang. Saat haluan kapal tenggelam, air menghempas sekoci A dari dek. 20 orang itu kesulitan karena sekoci mereka sebagian dipenuhi air. Saat para awak mencoba melepaskan sekoci lipat B, sekoci itu jatuh. Sebelum mereka sempat memperbaikinya, air menyapu sekoci itu dari kapal. 30 penumpang masih berhasil menyelamatkan diri di sekoci yang terbalik. Pukul 2:17, operator nirkabel kapal memutuskan mengirimkan satu panggilan darurat terakhir. 1 menit kemudian lampu di kapal padam. Titanic dan semua yang ada di atasnya berada dalam kegelapan. Haluan terus tenggelam dan buritan terangkat semakin tinggi di permukaan sehingga memberi tekanan besar pada bagian tengah kapal. Suara mengerikan memenuhi malam itu. Titanic, kapal besar legendaris yang membuat banyak orang berharap dan antusias, patah menjadi 2 di antara cerobong ketiga dan keempat. Laporan memperkirakan haluan butuh 6 menit untuk mencapai dasar laut. Buritan kembali ke air sebelum terangkat lagi ke posisi vertikal. Situasi ini bertahan sampai buritan menghilang ke dalam lautan. Pukul 2:20, buritan menahan udara di dalamnya dan tekanan air menghancurkannya saat tenggelam.
Buritan tenggelam sekitar 600 meter dari haluan. Orang-orang menganggap Titanic kapal tercepat di dunia. Mereka mengira kapal itu tidak bisa tenggelam karena 4 kompartemennya bisa banjir, tapi kemampuan mengapungnya tidak begitu terpengaruh. Titanic bermasalah sejak awal. Saat meninggalkan pelabuhan, kapal ini merapat beberapa meter ke kapal uap New York. Namun, Titanic berhasil lewat, sehingga semua penumpang di dek kapal menjadi lega. Titanic berlayar pada 10 April. Perjalanan pertamanya adalah melintasi rute Atlantik yang sangat kejam. Pada tanggal peluncuran, Titanic menjadi benda bergerak terbesar dalam sejarah manusia. Panjangnya 269 meter, lebarnya 28 meter. Tidak begitu besar jika dibandingkan kapal sekarang. Kapal pesiar terbesar di dunia sekarang adalah Symphony of the Seas dari Royal Caribbean yang ukurannya kira-kira 5 kali ukuran Titanic. Jika kamu meletakkan kapal itu dalam posisi vertikal, tingginya hampir sama dengan Empire State Building, yaitu 381 meter tanpa antena. Tapi Titanic adalah daya tarik besar pada masa itu. Pada satu momen dalam perjalanan, mereka berhenti di Prancis, lalu berhenti di Irlandia. Begitu para penumpang terakhir naik, kapal besar itu menuju tujuan terakhir mereka, kota New York. 4 hari setelah memulai perjalanan, Titanic gagal berbelok dari gunung es besar. Cerita yang kita semua tahu. Hanya 700 orang selamat, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Malam itu sangat dingin. 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ke dasar laut, para korban selamat tidak yakin akan ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Itu adalah Carpathia yang menghampiri mereka. Mereka menghampiri orang-orang di Sekoci. Para awak membawa mereka naik dan menarik tangan penumpang lain dari air. Banyak kapal mencoba menghubungi Titanic beberapa jam setelah tenggelam. Pesan mereka tak pernah dijawab. Selanjutnya, saat ada investigasi tentang kejadian itu, mereka menemukan Californian dari Leyland Line berada 32 km dari sana saat Titanic tenggelam. Tapi para awak tidak mendengar sinyal darurat dari Titanic karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. Negara-negara dari kedua sisi Atlantik terkejut dan ketakutan saat mendengar detail kejadian yang menimpa Titanic. Mereka membuat perubahan pada operasi kapal, aturan yang membantu menghindari peristiwa seperti ini terulang. Mereka mengadakan konvensi internasional untuk keselamatan penumpang di laut pertama. Mereka menerapkan aturan setiap kapal memiliki ruang sekoci yang cukup untuk penumpang. Selain itu, latihan sekoci menjadi wajib. Mereka juga memutuskan mendirikan International Ice Patrol. Tugas utamanya memonitor gunung es di jalur kapal Atlantik Utara. Kapal juga harus mengawasi radio selama 24 jam. Titanic tidak dirakit sendirian. Karena ukuran kapal besar ini dan semua perlengkapan baru yang diperlukan, biayanya terlalu mahal untuk satu-satunya kapal. Jadi, tim merakit Titanic bersama 2 kapal saudari. Dan keduanya memiliki hidup yang bersejarah. RMS Olympic lahir pertama. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1910 dan selama setahun penuh menjadi kapal terbesar di dunia. Britannic adalah satu lagi kapal saudari Titanic yang berlayar sebentar sebelum berakhir di dasar laut juga. Tapi hanya Titanic yang menjadi legenda dan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah modern.